Halo, saya Maina Indah Gratiasi Mangunsong, 11 IPA 5 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan proses dari terjadinya Perang Banjar. Penyebab khusus terjadinya Perang Banjar yang pertama adalah Belanda mengangkat Sultan Tamjidullah sebagai Sultan Banjar yang seharusnya dipegang oleh Pangeran Hidayatullah. Setelah Tamjidullah dilengsarkan dari Sultan, Kesultanan Banjar dibubarkan pihak Belanda. Yang kedua adalah terjadinya monopoli perdagangan lada, rotan, damar, hasil tambang seperti emas, intan, dan lain sebagainya. Yang dimana Belanda yang menyebabkan kerugian bagi rakyat. Yang ketiga adalah Belanda terlalu mencampuri urusan tahta kerajaan, di mana saat penentuan pengganti Sultan Adam, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidullah sebagai gantinya karena ia disenangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak hanya diberikan kedudukan sebagai mengku bumi karena ia membenci Belanda. Proses dari jalannya Perang Banjar, di mana dengan dipimpin oleh Panembahan Aling dan Sultan Kunding pada 28 April 1859, rakyat Munding menyerang daerah tambang batubara di Pengaron. Walaupun tidak berhasil menguasai benteng Belanda di sana, namun mereka berhasil membakar daerah tambang batubara dan pemukiman orang Belanda sehingga banyak orang Belanda yang tewas. Selain itu, pasukan Munding juga menyerbu perkebunan milik Belanda yang berada di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Kemudian, meletuslah Perang Banjar. Akibat hal tersebut, pemerintahan Banjar makin berantakan. Tidak banyak yang bisa dilakukan Sultan Tamjidullah untuk meredam kekacauan yang terjadi akibat ia tidak disukai rakyat. Maka Belanda meminta ia untuk turun tahta. Kemudian Sultan Tamjidullah secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 25 Juni 1859 dan mengembalikan kekuasaan Banjar pada Belanda. Lalu ia dibuang ke Bogor. Pangeran Hidayatullah sempat dibujuk Belanda untuk bergabung dengan mereka dan ia akan dijadikan Sultan Banjar. Namun ia menolak karena ia menilai hal tersebut hanyalah tipu daya dari pihak Belanda. Dan Pangeran Hidayatullah lebih memilih bergabung dengan rakyat untuk melawan Belanda. Pasukan Antasari mulai menyerang pos-pos milik Belanda yang berada di Martapura. Perlawanan tersebut didukung oleh para ulama dan tokoh kerajaan yang sudah tidak kuat melihat perlakuan Belanda. Pada Agustus 1859, bersama dengan Haji Bu Yasin, Kiai Langlang, Kiai Demang Lehman, pasukan Pangeran Antasari berhasil menyerbu benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Onras milik Belanda yang berada di hulu Sungai Barino, Lontotur, dan merebut senjata di sana. Pada Agustus sampai September tahun 1859, Perang Banjar meluas ke 3 wilayah di Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Perang di Banua Lima dipimpin Tumenggung Jalil, perang di Martapura dan Tanah Laut dipimpin Demang Lehman, sedangkan Pangeran Antasari memimpin perang di sepanjang Sungai Barito. Pasukan Kiai Demang Lehman yang berupaya mempertahankan benteng Tabanio yang telah mereka kuasai dari serangan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, banyak korban berjatuhan termasuk 9 serdadu Belanda. Selain itu, Belanda menambah pasukan lalu berhasil mengambil alih benteng Tabanio, namun pasukan Demang Lehman berhasil lolos. Selanjutnya, kekuatan pasukan Demang Lehman dipusatkan di benteng pertahanan di Gunung Lawak, Tanah Laut. Namun benteng tersebut kembali diserang Belanda dan akhirnya Demang Lehman tewas. Pada bulan September, para tokoh pejuang melakukan pertemuan di Kandangan yang menghasilkan kesepakatan menolak tawaran berunding dengan pihak Belanda. Selain itu, mereka menyusun strategi perlawanan diantaranya seperti Amuntai dijadikan sebagai pusat kekuatan, membangun dan memperkuat pertahanan di Tanah Laut, Martapura, Rantau, dan Kandangan, dan juga Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas dan mengupayakan senjata tambahan.
Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut bersumpah untuk mengusir Belanda dari Banjar tanpa negosiasi hingga titik darah penghabisan. Haram menyerah wajah sampai kaputing. Sebagai upaya mencegah berbagai serangan, pasukan Belanda terus diperkuat dan benteng-benteng pertahanan dibangun seperti Benteng Munggut Tayor di Tapin dan Benteng Amawang di Kandangan. Pasukan Demang Lehman berusaha menguasai Benteng Amawang, namun tidak berhasil. Kemudian mereka mundur ke daerah Barabai untuk membantu pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah dan juga pasukannya pergi dari Martapura dan bergabung dengan keluarga di Amuntai. Meski tanpa perangkat kebesaran, Sultan Hidayatullah diangkat sebagai sultan oleh para ulama dan pasukannya. Sultan Hidayatullah mengumandangkan perang jihad fisabilillah pada Belanda. Pasukan Pangeran Hidayatullah dalam perjalanan menuju Amuntai menyerang pos-pos milik Belanda. Pangeran Hidayatullah memusatkan perlawanan di Barabai dan memperkuat dengan pasukan Demang Lehman. Oleh sebab itu, J.M. Verspijk memerintahkan semua pasukan Belanda untuk menghadapi mereka. Selain itu, kapal perang dan kapal kecil juga dikerahkan, maka terjadilah pertempuran dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman maju melawan Belanda. Mereka yakin apabila mereka tewas dalam perang ini, mereka mati syahid. Ketidakseimbangan jumlah dan juga senjata dari Belanda, pasukan Hidayatullah dan Demang Lehman mundur dan mendirikan pertahanan di Gunung Madang. Belanda mengerahkan seluruh pasukan untuk menangkap Pangeran Hidayatullah. Pertahanan di Gunung Madang berhasil dijebol oleh Belanda. Kemudian pasukan Hidayatullah bergerilya, berpindah-pindah, namun ruang gerak mereka semakin dipersempit oleh Belanda. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Julian. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi perang Belanda melawan Kesultanan Banjar saat itu. Yang pertama adalah menghancurkan Kesultanan Banjar. Beberapa fasilitas milik Belanda kala itu diserbu, diserang, dan dihancurkan oleh rakyat setempat atas bantuan orang Banjar dan Dayak yang kala itu bekerja sama, termasuk Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut, dan saat itu juga Kesultanan Banjar menjadi kacau. Hingga pada akhirnya Pangeran Hidayatullah II terdesak dan ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862. Setelah ditangkap, Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Perlawanan dilanjutkan oleh Pangeran Antasari menghadapi Belanda yang kala itu mendatangkan pasukan bala bantuan dari Batavia. Di tengah perlawanannya tersebut, Pangeran Antasari sakit. Ia terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang berguguran, ditangkap, dan banyak yang diasingkan keluar pulau. Setelah Perang Banjar berakhir, Kesultanan Banjar dikuasai oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Maulana, kelas 11 IPA 5, akan menjelaskan strategi Perang Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Semangat perlawanan dari Persatuan Rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui ikatan pernikahan. Ikatan tersebut melahirkan status pegustian dan temenggung yang menjadi sarana pemersatu dan solidaritas Banjar Dayak menghadapi Belanda. Pangeran Antasari juga menggalang kerjasama dengan Kesultanan Kutai Kartanegara melalui kerabatnya di Tenggarong. Pangeran Antasari menyurati pangeran-pangeran lainnya dari Kutai seperti Pangeran Natakusuma, Pangeran Anom, dan Kerta. Mereka semua adalah mata rantai penyelundupan senjata api dari Kutai ke tanah dusun Banjar. Namun ketika Perang Banjar dilanjutkan oleh keturunan Pangeran Antasari, Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman tidak merespon positif permintaan bantuan dari Pangeran Perbatasari.
Bahkan Pangeran Perbatasari diserahkan kepada Belanda pada 1885. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinu Putri Dendriani dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhir Perang Banjar. Akhir Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacar. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk menjadikan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa, sementara pihak Belanda kehilangan hingga 5.000 orang dan 2 kapal uap yang tenggelam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.